Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 5S. Baik, di video kali ini saya mau berbagi sedikit tips dalam sukses berbisnis dari senior kami di komunitas Delta Online. Beliau sebagai senior lebih dulu sukses dalam berbisnis, belajar dari pengalaman cerita beliau, sering menceritakan kepada kami junior-juniornya, yaitu tentang bagaimana Pak Tani Tua. Jadi Pak Tani Tua ini adalah inspirasi dari buku ini didapat dari desa di Tiongkok. Jadi ceritanya seperti ini. Di suatu desa ada seorang Pak Tani Tua. Dia tinggal bersama anak lelakinya. Dia mempunyai seekor kuda dan di situ kudanya hilang. Selama beberapa hari, akhirnya para tetangganya mendatangi beliau. Wah, malang bener ya nasib kamu. Sudah gak punya apa-apa, kudanya hilang. Ya, kami sebagai tetangga merasa bersedih. Ketika itu Pak Tani menjawab, apakah ini suatu kemalangan? Siapa yang tahu? Dengan datar-datar Pak Tani menjawabnya seperti itu. Dan keesokan harinya, setelah beberapa hari, kudanya kembali membawa segerombol kuda-kuda liar yang sangat banyak. Kuda-kuda liar tadi bisa menjadikan beliau kaya. Kemudian tetangganya kembali mendatangi Pak Tani. Wah, beruntung sekali. Pak Tani sekarang kaya. Sudah punya banyak kuda, bisa dijual. Akhirnya tetangganya berkata, beruntung sekali ya nasib Pak Tani. Lalu Pak Tani menjawab, apakah ini suatu keberuntungan atau kemalangan? Ya, siapa yang tahu. Tetap datar-datar seperti itu. Akhirnya tetangganya, Pak Tani kok seperti itu ya? Tetap gak ada ekspresi bahagia. Kalau seperti kemarin kehilangan kuda ya tetap biasa-biasa saja, seperti tidak terjadi apa-apa. Akhirnya dengan kuda tadi sama anak petani tadi di keesokan harinya dicoba untuk menjinakkan kuda-kuda liar tadi agar bisa dijual, dijadikan uang. Setelah beberapa lama, akhirnya anak petani tadi mengalami sebuah musibah. Anak petani tadi jatuh dan kakinya patah sehingga menjadi pincang dan cacat. Kemudian para tetangganya tadi kembali mendatangi Pak Tani. Wah, malang bener ya Pak Tani sekarang. Gara-gara kuda-kuda liar tadi, Pak Tani sekarang anaknya menjadi pincang dan cacat. Ya, kami tetangga-tetangga merasa kasihan sekali sama Pak Tani. Sudah punya anak satu, pincang cacat lagi. Kemudian Pak Tani menjawab, apakah ini suatu kemalangan atau keberuntungan? Siapa yang tahu? Ya wis, disyukuri aja, kata petani seperti itu. Lalu beberapa pekan kemudian, seorang raja mengumumkan ke desa tersebut, para anak-anak muda laki-laki harus datang dan akan mengikuti sebuah peperangan. Ketika itu Pak Tani juga, wah enak sekali ya, anak petani gak ikut berperang, sedangkan anak-anak kami ikut berperang.
apalagi raja mengalami kekalahan dan kita semua kehilangan anak-anak kami. Jawab petani, apakah ini suatu keberuntungan atau kemalangan? Ya, siapa yang tahu. Dan semua akhirnya mengalami kekalahan. Anak-anak laki semua, anak laki-laki di desa itu semuanya habis. Dan hanya anak Pak Tani itulah yang bisa mempunyai keturunan untuk melanjutkan keturunannya Pak Tani. Menjawab itu Pak Tani datar-datar saja. Tetangganya pun Pak Tani seperti nggak ada ekspresi apapun ya ketika mengalami kemalangan, mengalami keberuntungan. Tetap dingin-dingin saja, datar-datar saja, biasa-biasa saja. Begitupun dalam berbisnis. Senior kami, Kak Lim, selalu mengatakan kalau kegagalan dan kesuksesan adalah sesuatu pembelajaran. Anggap biasa, selalu fokus dan konsisten dalam menjalankan suatu bisnis. Ketika gagal, ya tetap biasa, tidak terlalu memperlihatkan ke orang-orang. Dan begitu pun juga ketika sukses, ya disyukurin aja. Jangan terlalu foya-foya, karena kita tidak tahu yang terjadi setelah kesuksesan itu, mengalami musim paceklik, panen, dan seperti itu. Semoga cerita ini bisa bermanfaat buat rekan-rekan semua dalam berbisnis. Dan ingat, fokus dan konsisten.